Di sesi terakhir nanti ada waktu untuk kesempatan jemaah untuk bincang-bincang menanyakan hal yang berkaitan atau mungkin yang tidak berkaitan dengan pembahasan pada malam ini. Ya, pada selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa huwa asdaqul qa'ilin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sholat maghrib yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah di kesempatan pada maghrib ini kembali kita bisa berkumpul bermajelis dalam keadaan sehat walafiat dengan izin Allah SWT. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan bisa datang sholat berjamaah. Kemudian kita lanjutkan rutinitas rekanan di masjid Uwais Al-Qarni, yaitu taklim, ya, mengisi waktu dari maghrib ke isya, menambah ilmu. Semoga duduk-duduknya kita beberapa saat ke depan dikejar pahala, diberikan ampunan dan mendatangkan keberkahan dalam hidup dan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Salat beri salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada segenap keluarga dan seluruh sahabat yang radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita dibimbing dan dituntun selalu untuk ittiba kepada apa yang diajarkan, mengamalkan yang disunahkan, dan yang dicontohkan. Semoga kelak kita menjadi umat yang disyafaati, diakui, dan kita di tempat yang bertetangga dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Berkat majelis kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semua Pak. Ibu sehat? Ini rame kayaknya ibu. Baik, kita masuk di pembahasan kedua dalam kitab ini. Kita sudah selesaikan dalam bab niat, bab pertama sekitar 12 hadis. Sekarang kita masuk di bab kedua dalam kitab ini. Setelah Imam Nawawi rahimahullah selesai menampilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keikhlasan dan niat, maka kemudian beliau masukkan di bab kedua adalah bab taubat. Ya, bab at-taubat. Ya, taubat itu secara pengertian artinya ar-ruju. Ar-ruju artinya kembali. Ya. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan di sini secara tertib atau secara urutan Imam Nawawi itu mengarahkan kita setelah kita beres niatnya lillahi ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah. Karena modal untuk kembali kepada Allah itu berat kalau niatnya sejak awal sudah tidak terus dan tidak beres. Maka beresnya dulu niatnya. Kalau niatnya sudah beres, sudah oke, baru kita ringan untuk kembali kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kembali kepada Allah ini konsekuensinya nanti adalah meninggalkan hal-hal yang boleh jadi masih menjadi kebiasaan kita, baik itu berupa maksiat atau dosa. Ya. Maka taubat itu artinya kembali kepada Allah dengan meninggalkan semua yang jalan. Itu yang namanya taubat. Ya. Dan itu akan berat tadi kalau urusan niatnya belum tertata dan rapi. Kalau sudah rapi, sudah tertata, sudah beres, maka proses meninggalkan, proses bertobat itu akan jadi lebih mudah dan lebih ringan dilakukan seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan 3 syarat taubat yang jika terkait dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan di sini ayyub ali'anil maksiyah. Pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, ayyazim alla ya'uda ilaiha abadan, bertekad tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut selama. Maka seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dia memutuskan bertobat dari sebuah dosa, maka ada 3 rukun ini yang harus dipenuhi. Ada 3 syarat ini yang harus dipenuhi untuk taubat seorang hamba berstatus sah, jujur, benar. 1, ulangi ya, dari dikatakan Imam Nawawi,
meninggalkan maksiat itu. Contoh yang judi online berhenti, ya, yang pernah minum balok berhenti, ya, bohongi istri berhenti, ya, ibu-ibu yang bohongi suami berhenti, ya, artinya benar-benar berhenti, ya. Dua, tidak hanya berhenti, jujurnya kita dalam bertobat dia menghadirkan penyesalan di dalam hati. Banyak orang berhenti kemudian dalam hati tidak ada penyesalan, itu kurang dari apa? Karena berarti dia merasakan dosa tersebut tidak perlu disesali. Ini repot, ini berarti ada problem di hati. Dia harus sesali, ini nggak benar, ini saya lama nggak sholat itu nggak benar. Saya lama nggak puasa Ramadan, harus disesali. Dan yang ketiga, bertekad tidak kembali. Ya, bertekad tidak kembali, tidak diulangi. Maksudnya bukan berarti tidak berbuat dosa lagi, tidak mungkin manusia tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya di dosa yang kita tobat itu. Jadi bertobat tidak akan minuman keras lagi. Maka kapan tobat kita dari minuman keras itu dianggap sah? Kalau kita tidak pernah kembali. Kapan kita kembali ke situ berarti kita tobat di dosa. Ya, ini berhenti tiga ya. Ini terkait dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dia terkait dosa sesama hamba, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bil adami wa surutuha arba'ah. Dari sini Imam Nawawi tambahkan, itu kalau dosa-dosa terkait kepada Allah ya, berarti ke atas, vertikal ke atas. Hamba dengan Allah. Ya, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bayar zakat, ya, kemudian balok, di online, berzina, membunuh, dan lain-lain yang dosanya kepada Allah, maka tiga syaratnya. Tapi kalau dosanya kepada manusia, apa saja maksudnya dosa kepada manusia? Mengambil harta orang dengan cara yang zalim, menzalimi orang lain, mencaci orang lain, memaki orang lain, ghibah orang lain, fitnah orang lain, merendahkan orang lain, dan terkait hak-hak sesama hamba manusia, horizontal ke samping, maka tambah satu. Ya, apa itu? Yaitu adalah wa in kana ghibatan. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Wa in kana malan, jika itu dosa terkait harta, ambil harta orang, ya, maka raddamu ilaihi, kembalikan. Ya, kembalikan. Kalau kita pernah ngambil barang milik orang, ibu-ibu ya, Tupperware, kembalikan. Kalau enggak nanti jadi api neraka itu Tupperware di akhirat. Ya, daster belum dibayar, bayar. Ya, panci belum dibayar, bayar. Nah, jadi ya hutang-hutang itu termasuk ini dosa keempat ya. Apa dosa sesama manusia? Wa in kanat hadda qadfin wa nahmu makkanahu minhu aw talaba afwa. Kalau terkait kehormatan, tidak pernah merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, maka harus mendapatkan maaf. Mohon maaf tadi Pak, dulu masa kampanye 2019 saya pernah saya tuduki sebagai jurkam, pembohong. Padahal kita tidak seperti itu. Ini harus jujur disampaikan. Dan orang yang berkaitan harus memaafkan. Ya. Wa in kana ghibatan istahalla minha. Termasuk, jadi kalau tadi kan fitnah ya, fitnah mereka tidak benar. Kalau ghibah benar. Nah, diceritakan orang-orang tuh. Kalau kita ngomongin orang-orang, ngomongin tetangga, ngomongin teman, benar sih namanya ghibah itu membicarakan keburukan yang memang ada pada diri orang tersebut, tapi dighibah orangnya tidak ada, maka disebut ghibah. Ya, maka ini harus juga minta kerelaan. Mohon maaf kita Ibu. Pernah di masjid saya tidak sengaja singgung-singgung, ya, pernah saya cerita begini, tidak pernah kira arisan, misalnya begitu. Nah, maka itu harus minta kerelaan. Nah, ini dia beberapa dosa terkait manusia dan syarat tambahan. Nah, jadi tambahannya 4 ya. Jadi minta secara ringkas adalah minta kerelaan yang bersangkutan, baik itu harta, kehormatannya ataupun hak-hak yang melekat pada diri. Barulah nanti
sah tobatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian Imam Nawawi di sini menukil beberapa ayat. Ya. Salah satunya adalah surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Ya, bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang beriman la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kenapa orang yang bertobat itu beruntung? Karena untuk setiap dosa yang sudah kita taubati di dunia, kita tidak akan menerima konsekuensi hukum azab di akhirat. Tapi untuk setiap dosa yang belum kita taubati di dunia, kemudian keburu wafat sebelum bertobat, maka konsekuensinya singgah di neraka menerima siksa untuk membersihkan diri dari dosa itu. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang memang bertaubat sebelum wafat. Kedua, Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 3, "Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Ini perintah. Minta ampunlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Terakhir surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Ya, taubatan an-nasuha. Nasuha, nasaha artinya murni. Ya, tobat yang sungguh-sungguh, bukan STMJ. Sekarang tobat, besok maksiat. Nah itu bukan. Atau tobat sambal ya, ini tobat besok ulang lagi. Nah ini belum tobat namanya. Jadi tobat itu benar-benar ya tidak diulang, ya tidak mengulangi kembali. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tobat yang sungguh-sungguh, tobat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke hadis. Ini hadis ke-13 berarti kita sudah sampai di hadis ke-13, hadis pertama dalam bab ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Rawahu Bukhari wa Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Ini satu hadis. Hadis kedua, ya, dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kedua, hadis ke-14, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampun kepada-Nya. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Karena aku dalam sehari minta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad, hadis sahih. Ya. Al-istighfar adalah kalimat talabul maghfirah. Astaghfirullah. Ini kalimat yang paling pendek untuk istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dalam redaksi lain, karena ada kalimat wa atubu ilaihi, maka ada tambahan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nabi SAW tidak kurang dari 70 sampai 100. Padahal Masya Allah beliau adalah hamba Nabi dan Rasul yang qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa yang dulu pokoknya. Sudah dijaminkan surganya, dipastikan tempatnya dekat dengan Allah. Ya, sudah diampunkan dosanya, ditetapkan pahalanya, surganya paling tinggi, paling dekat dengan Allah. Masih punya wirid istighfar 70 sampai 100 kali. Maka kita lebih pantas untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi al-istighfar. Ya, beruntunglah seseorang yang ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dalam catatan amalnya banyak istighfar. Beruntunglah. Ya. Makanya kemudian beliau mengatakan fastaghfiru fi turuqikum wa fi suqikum wa fi buyutikum ya wa fi ayyi makan kuntum. Maka beristighfarlah dimanapun kalian berada, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di rumah-rumah, di tempat kerja, perbanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena ini termasuk zikir yang afdal, yang memperbanyak istighfar.
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi istighfar ada banyak. Satu, paling pendek, astaghfirullah. Dua, astaghfirullahaladzim. Tiga, astaghfirullahaladzim atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Empat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Lima, ada sayyidul istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hafal? Ibu hafal enggak, Bu? Bu? Halo? Itu apa ini? Sayyidul istighfar hafal enggak? Hafal? Nah, kalau belum hafal catat, cari di Google. Sayyidul istighfar. Setiap sholat baca. Habis sholat baca, insya Allah hafal. Ya, kata Nabi SAW, Sayyidul istighfar, barang siapa yang punya dosa, kemudian baca Sayyidul istighfar, dan keyakinan pun Allah akan mengampuni, maka Allah akan ampuni dosa. Ya, ini beberapa jenis istighfar. Dan fadilah istighfar itu luar biasa, banyak sekali. Ya. Dia tidak hanya mengampuni dosa-dosa. Dan riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, mendawamkannya, ja'alullah likulli hammin faraja, Allah akan lapangkan kegundahan atau kesempitan hati. Ya. Wa dikin makhraja, wa kulli dikin makhraja. Kalau sedang sempit dan sulit, Allah berikan jalan keluar. Wa yurzaqu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka termasuk amalan membuka rezeki ya, adalah dengan istighfar. Ya. Dan istighfar ini juga dianjurkan, bahkan kalau kita lagi malas di sepertiga malam bangun untuk sholat, minimal istighfar. Dalam surah Al-Zariyat, ya, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, jadi orang beriman itu adalah mereka banyak istighfar di waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi kalau ibu-ibu lagi malas, lagi loyo, bangun tak kuat mau berwudu mau sholat, nah bangun, duduk, hadap kiblat, astagfirullah, 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 astagfirullah. Beristighfar karena malas sholat. Ya. Beristighfar karena apa? Malas sholat. Ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa malas sekali sholat? Astagfirullah, astagfirullah. Ini amalan yang luar biasa. Dan juga ya al-istighfar ya, sedang dan taubat tadi, istighfar dan taubat ini juga punya fadilah yang luar biasa dari urusan dunia. Dari Allah SWT, Nabi SAW sudah sebutkan ya, dia diberikan apa? Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri ini kedatangan 3 orang berbeda dengan 3 persoalan hidup yang berbeda. Datang orang pertama mengatakan, ya Imam, ya, tazawwajtu, aku sudah menikah, walam indi walad, dan kami belum punya keturunan. Ya, ansah lana, nasihati kami. Maka beliau mengatakan istighfarillah, istighfar. Istighfar Imam, ya, ulang orang pertama. Orang kedua mengatakan, ya Imam, indi bustan, ya, walam ajlib ma, punya kebun kering kerontang, tidak ada airnya karena musim kemarau. Bagaimana solusinya? Istighfarillah, ya, istighfar. Istighfar Imam, yes. Ulang. Orang ketiga datang lagi, kemudian bertanya, ya Imam, ya, in dituyun, aku punya hutang. Maka Imam mengulang lagi, istighfarillah, istighfar. Insyaallah 3 persoalan, ada 3 orang berbeda. Solusinya jawabannya adalah istighfar. Oh, bercanda, jangan-jangan cuma asal jawab saja. Makanya ada orang bilang, Imam bagaimana cerita itu? Ya, 3 orang datang berbeda dengan 3 masalah hidup yang berbeda. Yang satu urusan keluarga, yang satu urusan ekonomi, yang satu orang urusan apa? Pertanian. Saat jawabannya cuma istighfar saja. Masa ada sih istighfar semua?
Ya memang istighfar ada fadilah, tapi masa istighfar semua? Langsung Imam Hasan Al-Basri, ini kekuatan ulama juga. Alam taqra fi kitabillah. Apa kau tidak baca semua dalam Al-Quran? Dalam surat Nuh, ya, ayat 10 sampai 13. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunan kalian kepada Tuhan, innahu kana ghaffara, Allah Maha Pengampun. Apa lanjutannya kalau sudah istighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Hah? Siapa yang butuh hujan deras? Yang punya kebun kering tadi kan? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah yumdid apa? Memperbanyak, dilipat gandakan. Wa yumdidukum bi amwal, harta. Itu siapa ini? Punya hutang, ya. Wa banin, itu siapa ini? Yang sudah menikah tapi belum punya anak, ya. Sudah terjawab sama tiga, ya. 3 soal, 1 jawaban. Termasuk juga apa? Sebagian ulama mengatakan termasuk yang belum nikah, susah jodoh, istighfar. Kenapa bisa? Karena Allah bilang wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan banyakkan anakmu. Tidak mungkin Allah datangkan anaknya kalau belum ada pasangan. Nah, jadi istighfarlah. Allah nanti datangkan apa? Sebelum datangkan anaknya, Allah akan datangkan istri. Jadi itu amalan yang diajarkan para ulama. Baik, ini 2 hadis yang kita baca. Jadi Nabi kita SAW itu salah satu wiridnya, wirid harian ya, wirid wajib harian beliau itu adalah istighfar. Ya, jadi kita lakukan fi kulli hin. Jadi setiap waktu kesempatan, tidak hanya pada sholat yang jumlahnya yang 3 kali, astagfirullah, ya, diperbanyak di waktu-waktu yang lain, termasuk juga di setiap malam sebelum waktu masuk waktu subuh, waktu sahur. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Kita lanjutkan di diskusi atau tanya jawab. Saya persilakan. Alhamdulillah. Ya, mungkin dari jamaah Bapak Ibu ada yang mau diperdalam dari penjelasan Ustaz atau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Pak Haji Supir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada saya mau tanyakan masalah kita di istighfar. Ampun, apa bedanya Ustaz dengan sunnah taubat dengan istighfar? Kemudian kalau kita sudah istighfar, sudah minta ampun dan masih melakukan, apakah tetap diampuni Ustaz atau bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar itu tadi kalimat istighfar, astagfirullah, itu nama istighfar. Dan sholat tobat itu sholat sunnah yang dalam sebuah disebutkan tidak ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia berwudu dengan wudu yang baik dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, ya, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dia. Maka ini kemudian disebutkan sebagai dalil sholat sunnah taubat yang dikerjakan ketika seseorang melakukan dosa, ya, teringat astagfirullah dosa dan dia berwudu, dia sholat minta ampun, maka itu disebut sholat sunnah taubat. Ya, jadi beda. Kalau istighfar itu kalimat astagfirullah, ya. Sedangkan sholat sunnah taubat itu ya sholat yang dikerjakan atau diniatkan untuk bertobat atas sebuah dosa yang baru saja dilakukan. Itu bedanya. Iya, maksudnya maksud saya itu kita sudah berdoa, misalnya selesai sholat kita berdoa, ada dosa, apakah sama Ustaz misalnya tidak
Apakah sama misalnya kalau sunat taubat atau tidak perlu sunat taubat tapi kita sudah berdoa? Oh ya. Baik. Sebenarnya taubat itu dimulai dari hati. Ya, dimulai dari hati, kita menyesali, kemudian berniat untuk berhenti dan seterusnya. Dimulai dari sini, kemudian digerakkan dengan lisan kita berupa istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian dilengkapi dengan doa dan dilengkapi tadi kalau mau dilengkapi lagi dengan sholat. Jadi itu yang paling afdal. Makanya para ulama mengatakan taubat paling afdal itu adalah ketika kita sadar baru saja melakukan sebuah dosa. Maka tadi respon pertama kita adalah astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ini salah, berdosa. Kemudian berwudu, kemudian sholat, kemudian bertobat, berdoa kepada Allah minta ampun. Itulah rangkaian taubat yang baik dan sempurna sekali yang kita lakukan ketika kita berbuat maksiat atau dosa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya cuma astagfirullah cukup dan cukup. Yang penting tadi betul-betul datang dari hati kita secara jujur dan terus. Tapi kalau mau sempurna proses tobat itu tadi, bagaimana hadis yang disebutkan? Maka tadi setelah istighfar, lanjut berwudu, sholat 2 rakaat, berdoa, minta ampun sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbuat dosa kemudian diulangi lagi, kira-kira Allah terima nggak? Terima. Jika memang kita bertobat, Allah akan terima. Berapa kali pun kita berbuat dosa asal memang kita menyesal. Tapi ini perlu dibedakan, ya. Ada yang memang orang itu mengulangi dosanya karena faktor dibilang sengaja juga sengaja. Cuman karena faktor dia berat sekali untuk meninggalkan. Ya, karena mungkin kebiasaan, karena yang lain-lain. Dia menyesal untuk melakukannya. Iya, dia timbul menyesal. Jujur betul datang menyesal dan berbuat lagi. Dia tobat lagi. Ya, kemudian nanti akhirnya berbuat dosa yang sama lagi. Kalau sesuai syarat sholat, syarat tobat, dia belum bertobat, tapi dia berniat tobat lagi. Diterima oleh Allah, Allah akan selalu terima. Allah ghafur. Ya, Allah ghafur. Yang penting tadi nanti jangan sampai belum meninggal tapi kemudian belum sempat taubat berhenti benar-benar. Ya, ini yang berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain itu sangat senang dengan taubatnya seorang. Ya. Karena memang Allah itu sudah terlanjur mensifati dirinya sebagai Ghafar, Ghafur. Maka membutuhkan objek yang diampuni, maghfur. Ya kita itu. Nah masalahnya kalau kita tidak ada dosanya, maka fungsi sifat Ghafar dan Ghafur itu tidak ada gunanya. Karena dalam sebuah hadis yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Falaula tuznibun." Kalau kita tidak ada yang berbuat dosa, manusia di dunia ini 8 miliar tidak ada yang berbuat dosa, Allah akan ganti semua. Ganti dengan makhluk lain yang mau berbuat dosa kemudian mau istighfar sama Allah. Ya. Karena hadis riwayat Ahmad dan beberapa riwayat yang lain. Di sini juga disebutkan tapi dia di bab di hadis sekitar 400-an. Ya. Di sekitar sekiranya kita tidak ada yang berbuat dosa, suci semuanya bersih, maka ganti dengan umat lain yang mau ada dosanya dan mau ada tobat. Ya. Jadi inilah rahmat dan lapangnya, luasnya kasih sayang Allah kepada hamba. Allah itu aja. Ya Pak, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini harus selalu mengaktif ilmu kita, apalagi saya yang latar belakangnya dari aliran sesat. Dalam masalah doa setelah sholat wajib, bahwa doa itu di mana saja dan kapan saja boleh. Namun di balik itu ada tuntunannya bahwa setelah sholat wajib itu disyariatkan atau disunahkan untuk berzikir, bukan berdoa. Jadi kalau saya memilih berdoa itu ketika antara adzan dan qomat, bukan salah satu doa yang dikabulkan. Bukan setelah sholat wajib.
mana yang lebih afdal? Apakah zikir saja atau mungkin setelah zikir disertai dengan doa atau zikir saja? Itu saja. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi SAW, kita bisa dijemaah. Nabi SAW memang punya kebiasaan dalam setiap sholat itu berbeda-beda. Tidak selalu persis bagaimana yang kita lakukan. Kadang Nabi SAW berzikir cukup lama dan cukup panjang, kemudian juga membaca doa. Ya. Kadang Nabi tidak, zikir disingkat, kemudian beranjak pulang. Pada dalam kesempatan lain, beliau langsung pergi karena ada hajat dan kebutuhan. Ya. Kemudian yang perlu dicatat juga adalah sebuah riwayat Nabi SAW pernah ditanya bersama ya Rasulullah, ayu doa asma, apa doa yang paling diminta? Karena Nabi SAW hadis Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz mengatakan, Mu'adz, ya, jadikan setiap dubur kulli salat untuk berdoa. Dubur kulli salat untuk berdoa. Dubur itu artinya di belakang setiap salat untuk berdoa. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang memaknai belakang setiap sholat. Pendapat pertama mengatakan itu dibaca doa sebelum salam. Di sebelum salam dianjurkan banyak berdoa. Ada sekian doa Nabi SAW. Satu yang mungkin familiar dari Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabi qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih. Dalam hadis dari Bukhari, Nabi Jabal dianjurkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, dalam riwayat lain dan juga membaca dari Muslim, Tirmidzi dan yang lain-lain. Allahumma inni ghalamtu nafsi dzulman katsira. Ya, la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir li maghfiratan min indik innaka ghafurur rahim. Dalam riwayat Imam Nasa'i agak panjang. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq. Allahumma ahyini ma'antal hayat khairli wa tawaffani idza alimtal wafa khairli. Allahumma inni as'aluka khashyataka fil ghaibi wasyahadah. Wa inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Allahumma inni as'aluka an-na'im la yanfad. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك اللذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. Ya, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Itu panjang doa. Jadi cukup beragam doa-doa yang diajarkan dalam beberapa riwayat yang dianjurkan dibaca fi duburi kulli salat. Nah, di pendapat pertama tadi dibaca sebelum salam. Tapi sebagian ulama mengatakan duburi salat tidak sebelum salam, tapi setelah salam. Setelah salam artinya kapan itu? Setelah salat. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan disunnahkan memang membaca pertama sekali ada zikir-zikir yang ma'thur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wa syarika lahu. Allahumma la mani'a ma'taita wa tassalam ya salam wa najina minan nar. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu ahad wa a'udzu binas. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan setelah dalam Al-Wabilus Thayyib juga saya mengatakan barang siapa yang setelah membaca rangkaian zikir itu kemudian berkenan untuk berdoa atau mau berdoa, kafali afal, maka dia boleh berdoa. Jadi memang doa itu tidak waktunya longgar sekali. Dan memang Nabi SAW tidak selalu berdoa setelah sholat, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Tapi bukan dimaknai tidak boleh. Oke? Jadi jangan bedakan Nabi SAW perbuatan Nabi itu dengan hukum yang kemudian disebutkan para ulama. Para ulama mengatakan memang Nabi tidak selalu berdoa setelah sholat. Tapi bukan berarti kita kemudian tidak boleh berdoa setelah sholat. Jadi kalau ditanya mana yang afdal, menurut sebagian ulama habis sholat pun termasuk waktu yang afdal untuk berdoa. Selain tadi juga antara azan dan iqamah sepertiga malam, ya, antara azan dan iqamah sepertiga malam itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa berdasarkan riwayat. Jadi begitu. Jadi waktunya lengkap untuk berdoa.
Bahkan ketika seorang mengalami kesempitan, kesulitan yang waktunya kapan saja tentunya, itu juga waktu yang mustajab untuk segera mengangkat tangan dan berdoa. Semakin sempit dan sulit kehidupan kita, itu sebenarnya waktu yang mustajab kita berdoa. Allah. Semoga terjawab. Ya, dari ya ibu-ibu tadi ada yang ketuk, baik silakan Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Ustaz, melenceng sedikit dari tema hari ini. Dapat Ustaz toh? Yeah. Ini Ustaz, yang ingin saya tanyakan ini masalah begini, misalnya ini ada anak, waktu anak ini kecil, orang tuanya termasuk belum mampu lah untuk menghadirkan anaknya. Kemudian setelah anak ini dewasa, dia punya penghasilan sendiri dan dia ingin menghadirkan dirinya sendiri. Apakah itu bisa atau apakah ini bisa diganti dengan kurban? Jadi bisa digabungkan dengan kurban Ustaz. Yang satunya lagi, misalnya, apakah bisa seekor kambing ini kita bisa niatkan dengan dua niat, satu niat kurban dan satunya niat hakikah. Makasih banyak Ustaz. Ya baik. Akikah itu adalah dibebankan kepada ayah bapak. Ya, ketika dia mendapatkan anak, jika dia anak perempuan maka dianjurkan satu. Jika anak laki-laki dianjurkan dua. Dimulai sejak hari ketujuh. Ya, di hari ketujuh itu disunahkan, perhatikan kalimat saya, disunahkan untuk diberikan nama, dicukurkan rambut dan dipotongkan akikah itu. Jika tidak hari ke-7, hari ke-14. Ya. Jika tidak hari ke-14, hari ke-21. Ya, jika tidak seperti itu masih belum bisa juga, maka di 1 bulan sampai dengan 1 tahun menurut sebagian ulama. Ya. Kalau sudah lewat 1 tahun sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi. Tapi Imam Ibnu Qayyim dan merangkum beberapa pendapat ulama. Tapi barang siapa yang hingga belum balik, ya, dia belum balik, belum akikah, masih dianjurkan untuk akikah jika memang orang tuanya kemudian mampu. Ya. Tapi jika sudah balik, orang tuanya juga tidak mengakikahi karena memang kurangan secara ekonomi, maka sudah tidak dianjurkan lagi. Ya. Dan akikah itu bukan wajib, hukumnya sunnah. Hukumnya baik dikerjakan. Tapi kalau tidak mampu, apa mau dibuat? Ya. Kalau tidak mampu ya, karena kami tidak tahu sekarang harganya berapa. Tapi kalau sudah dewasa, kemudian anaknya misalnya tanya, Pak, dulu saya diakikah tidak? Belum, tidak. Dulu masa krisis moneter. Ya, kita lahir masa krisis moneter. Bapak-bapak kena PHK, ini disemparkan akikah gitu. Ya, semoga itu saya akikah sendiri. Boleh enggak? Sebagian ulama membolehkan, tetap boleh. Ya, meskipun tadi kan tidak dianjurkan karena yang sebenarnya yang dituntut akikah bapak sebenarnya. Tapi dia mau akikah sendiri atas dirinya, boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, untuk ambil berkahnya tadi. Ya. Tapi kalau sunnahnya sebenarnya udah lewat, ada luar sabi. Ya, tapi apa? Untuk ambil berkahnya saja. Nah, itu dibolehkan. Nah, kemudian mana yang lebih utama? Kalau dia sudah balik, maka yang lebih utama kurban sebenarnya. Lebih utama kurban daripada akikah, karena akikah itu bukan tuntutan untuk dia, itu tuntutan orang tua. Ya. Maka seorang anak yang saya lihat belum akikah sampai dewasa, sebenarnya dia lebih afdal kurban saja. Ya. Itu yang kedua. Kemudian bagaimana hukum menggabungkan niat antara akikah dan kurban? Saya lebih condong pendapat yang mengatakan tidak bisa menggabungkan antara akikah dan kurban. Ya, karena dua ibadah ini dua ibadah yang berdiri sendiri-sendiri. Ya. Meskipun ada juga ulama yang boleh digabungkan, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh menggabungkan antara akikah dan juga kurban, karena dua ibadah ini ya berdiri sendiri-sendiri. Allah. Begitu Bu ya? Bu? Iya, makasih Ustaz. Ya, masih ada waktu bukan? Kalau yang lain saya juga mau bertanya dari jemaah. Tadi berkaitan dengan dosa kita
kepada Allah mungkin lebih apa namanya, kalau kita istighfar mungkin lebih gampang dibandingkan kalau kita berdosa sesama manusia kita. Kenapa? Kalau kita sesama manusia, kadang kita kayaknya berat untuk berkata jujur. Misalnya kita pernah berdosa, kemudian kita sampaikan, itu bisa timbul apa namanya ya, hal-hal justru marah atau bagaimana teknisnya itu Ustaz? Bagaimana teknisnya supaya kita bisa minta maaf, kemudian kita harus menjelaskan bahwa salah saya apa gitu ya. Terima kasih Ustaz. Ya itulah memang. Ya Allah tuh dalam dirinya itu sifat Ghafur Rahim. Jadi sebenarnya dosa-dosa terkait Allah kepada Allah itu Allah dengan akan sangat mudah mengampuni. Ya, rahmat Allah itu wasi'atun ala kulli syai'. Lapang selama. Nah, makanya kata Imam Ghazali itu nanti yang paling banyak celaka di akhirat itu bukan karena terkait dosa kepada Allah. Di antara hamba-hamba, maksudnya di antara orang-orang beriman itu. Kalau orang kafir jelas ya, itu urusannya sama Allah, pasti dia mencelakai karena tidak beriman. Tapi di antara orang-orang beriman, yang paling banyak masuk neraka nanti justru bukan karena dia punya problem sama Allah. Problem sesama manusia. Ya, jadi banyak membuat kita singgah di neraka nanti pada akhirnya adalah problem-problem sosial. Ya, antar keluarga, kerabat, tetangga, ya, masyarakat, ya, teman, sahabat. Urusan-urusan itu nanti yang akan banyak membuat kita tersendat. Urusan hisabnya, urusan surganya, bahkan nauzubillah dicelupkan sampai ke neraka juga gara-gara banyak urusan hak-hak manusia yang kita cegah. Ya, terus bagaimana solusinya? Tadi solusinya sudah ada sebenarnya. Tinggal kita mau menekan ego kita, dan itu berat dengan ujian. Itu namanya ujian. Ya kita harus sebagaimana dulu kita ya ingat-ingat saja. Maka bayangkan saja kalau kita hari dulu juga dengan mudahnya menjatuhkan kehormatannya, maka hari ini kita juga harus dengan sukarela menjatuhkan kehormatan kita demi memulihkan kehormatan. Dulu sebagaimana dulu kita dengan mudah mengambil hartanya, nah dengan hari ini pun kita harus merelakan kehilangan harta untuk mengganti harta. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu harga yang pas saya kira, dan itu fair. Ya, itu fair. Cuman kadang gengsi kita yang masih besar. Ya, sehingga kita kurang berkenan. Suami saja minta maaf sama istri sungkan. Betul Pak? Minta maaf sama istri sungkan nggak? Gengsi kan? Gengsi ya? Astagfirullah, sama istri sendiri loh. Masih gengsi. Aku kan kepala rumah tangga. Gengsi kan? Nah itu memang. Ya. Makanya jadi jangan itu yang jadi sendatan gitu. Maka bayangkan nanti nasib kita di akhirat, itu yang akan mempermudah. Aja, saya punya urusan ya, mulai sekarang. Nah, di akhirat nanti alat tukarnya pahala dosa. Kalau sekarang masih bisa pakai uang Pak, pakai uang bayarnya. Ya, yang penting dia ridho. Ya. Jadi kalau sekarang kan masih alat tukar dan ganti kita masih bisa pakai uang, masih bisa pakai barang. Ya, masih bisa minta maaf, gitu. Masih berlaku. Makanya dulu itu Abu Zar itu sama Abdurrahman bin Auf itu punya cekcok, sahabat Nabi cekcok. Gara-gara Abu Zar Abu Zar dengan Bilal. Ya. Abu Zar itu sampai mengucapkan kalimat yang sangat kasar sekali. Ya. Kalimat dasar anak wanita hitam. Karena kan Bilal itu orang Habasyah, memang orang hitam. Ibunya hitam juga, sebenarnya benar. Cuman itu untuk mencela. Maka langsung Bilal kaget, bukan karena tersinggung di ucapan itu, enggak. Bilal kaget ucapan itu dilontarkan seorang Abu Zar. Ya, Abu Zar termasuk as-sabiqun al-awwal. Sahabat yang awal-awal masuk Islam. Orang yang saleh, bertakwa, dekat dengan Allah. Tapi Bilal kaget, masa sampai mengucapkan itu dia? Gara-gara cekcok tanah kalau misalnya. Akhirnya demi Allah akan aku bawakan ini ke Rasulullah. Ya. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah marah wajib. Langsung Nabi SAW menunjuk Bilal, inna fikam ruhul jahil. Abu Zar, dalam dirimu masih ada tabiat jahil. Maksudnya suka merendahkan. Oh, langsung di situ Abu Zar ketakutan. Dia langsung letakkan kepalanya di tanah,
Kemudian mengatakan dengan Bilal, letakkan kakimu di batang leher agar hilang kesombongan. Kata Bilal, lah, tidak. Kata Bilal, tidak. Tidak, Allah yang aku tidak akan angkat kepala aku sampai kau letakkan. Kata Bilal, demi Allah aku tidak akan lakukan. Karena takutnya tadi bahwa urusan ini sampai akhir. Baik itu dia. Kita mempermalukan diri kita, pada nanti kita dipermalukan. Ya. Jadi karena di akhirat nanti alat ukurnya cuma pahala dosa. Ya. Baik itu pahala kita diberikan kepada mereka, kalau masih ada. Kalau sudah habis, dosa mereka diambilkan sebagai alat tukar kesalahan. Itu mengerikan. Dan ini orang-orang yang akan menjadi orang-orang bangkrut. Ya, orang-orang bangkrut. Allah bisawab, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan semoga manfaat. Semoga mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kita lebih baik lagi di hari-hari ini insyaallah. Mari kita cukupkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.